Ada yang kenal dengan Three Gorges Dam atau Bendungan Three Gorges di Tiongkok, bendungan terbesar di dunia di Provinsi Hubei yang menghidupi 200 juta manusia, baik untuk pengairan irigasi juga untuk listrik tenaga air. Sebuah bendungan yang mengelola sungai Yangtze, sungai terderas airnya, dan sungai yang membelah daratan Tiongkok dari pegunungan Himalaya ke sisi laut Natuna Utara. Bendungan ini berukuran raksasa dengan tinggi mencapai 100 meter dan panjang sampai 2 km yang membentuk danau seluas 1000 km persegi. Sebuah wilayah buatan manusia yang sangat besar, hampir 1,5 kali luasnya Singapura, atau seluas 20% lahan sawit di tanah negara yang dibagi-bagi oleh pejabat negara untuk para oligarki sawit. Hydropower plant merupakan pembangkit listrik terbesar itu, semua didirikan sejak tahun 1990-an, di mana bendungan tersebut adalah juga merupakan pusat pengendali banjir kelolaan Sungai Yangtze. Lalu sekarang Amerika dan Taiwan sedang membuat skenario perang baru. Apa itu skenarionya? Skenario yang kalau Tiongkok macam-macam dengan Taiwan, maka akan dijalankan skenario untuk menyerang bendungan Three Gorges tersebut yang akan membuat 400 juta manusia Tiongkok terimbas. Air yang mengalir dari sisi barat ke timur tadi bukan hanya menggenang sisi timur dan tengahnya Tiongkok, bukan hanya kota Wuhan tenggelam atau Changsha atau kota pelabuhan Fuzhou dan Wuhan, namun akan sampai ke kota Shanghai di utara dan Chengdu di barat serta instalasi militer di Nanjing. Kota industri Chengdu, Wuhan, Fujian akan tenggelam. Kota metropolitan pelabuhan instalasi militer di Shanghai, Fuzhou dan Nanjing akan tenggelam. Kira-kira kalau Taiwan dan Amerika menyerang Three Gorges Dam, apakah Tiongkok tidak membalas? Kemungkinan besar, satu hulu ledak nuklir akan meluncur ke Taiwan meluluh lantakkan Taiwan. Inilah bencana terbesar di dunia. Bukan hanya warga dua negara Tiongkok, Taiwan yang menjadi masalah, namun dunia. Dunia akan mengalami zaman kegelapan karena FANG, Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google, semua beroperasi di Taiwan secara software dan hardware di Tiongkok. Industri chips yang 80% dunia disuplai oleh Taiwan dan Tiongkok hilang. Semua itu tidak terbayangkan apa yang akan terjadi di sisi ekonomi dan kehidupan ke depan kalau bencana Three Gorges Dam dilakukan, diserang oleh Taiwan. Dan mengapa Amerika melakukan hal itu semua? Ini yang harus kita fokuskan. Mengapa Amerika melakukan hal ini? Demi tetap menjadi polisi dunia atau marshal dunia, demi terus mengendalikan ekonomi dunia dan currency dunia, maka Amerika pasti akan melumpuhkan Tiongkok dengan cara keras. Tidak heran, sekarang Amerika lah yang menantang perang. Amerika sedang memancing-mancing Tiongkok untuk menyerang secara militer. Pertahanan antar pulau atau island chain defense dilakukan Amerika adalah mengkotakkan Tiongkok dengan Laut Pasifik. Artinya seluruh armada dagang dari Shanghai, Fuzhou, Hong Kong harus melewati barikade pertahanan Amerika. Tiongkok tidak suka hal itu. Yang jadi pertanyaan adalah siapa nanti yang akan menyerang duluan? Sama seperti yang Amerika lakukan, yaitu meminjam tangan NATO. Mereka ekspansi meluas terus sampai ke perbatasan Rusia yang Rusia sudah peringati NATO berkali-kali. Jangan maju ke Ukraina. Ternyata pelawak Yahudi Zelensky dimenangkan oleh Amerika untuk jadi pemimpin boneka di Ukraina untuk mengajukan Ukraina jadi member NATO. Ya dihajarlah Ukraina oleh Rusia. Jadi kesannya Rusia duluan menyerang, padahal itu diprovokasi oleh NATO. Ujung-ujungnya diprovokasi Amerika. Demikian juga pertahanan antar pulaunya Amerika dari Mageshima, Jepang sampai Filipina adalah mengkonten Tiongkok yang pertahanannya Amerika sekarang maju ke Taiwan. Ini bisa membuat Tiongkok menyerang Taiwan duluan. Inilah yang ditunggu oleh Amerika untuk menyerang pakai rudal balistik antar benua berjarak 1.500 km dari titik pangkalan rudal di Chain Island Defense-nya Amerika ke Three Gorges Dam tadi. Ini bisa dilakukan kapanpun oleh Amerika. Amerika memang ingin melakukan depopulasi dan Amerika ingin Tiongkok hancur. 200 juta meninggal, efek perang Tiongkok-Taiwan. Ya rapopo buat Amerika. Emang gue pikirin, yang penting tidak akan ada lagi yang bisa menantang gue for the next 100 years. Dan hal ini juga yang menjadi kepedulian kita, warga recehan Indonesia yang tidak pernah didengar suaranya oleh pejabat di atas sana yang maha pintar dan mulia tersebut. Kita mengingatkan, dikatakan seakan-akan tidak ada bagusnya yang di atas sana.
sana. Padahal maksudnya bukan begitu. Kalau ada hal yang penting atau bahaya, ya kita katakan agar pejabat di puncak tertinggi memperbaiki. Kita tahu ya, di sisi utara IKN atau Nusantara, duh kok wilayah Nusantara yang besar mengapa jadi kota kecil ya, jadi IKN doang. Yo wes, semua sudah diputuskan oleh pejabat tertinggi. Kita bisa apa? Oke, kita lanjut. Sisi utara IKN dari sisi pertahanan ya, kacamatanya melihatnya adalah wilayah kosong instalasi militer. Wilayah yang kosong instalasi militer dalam hal defense system. Membangun pusat pemerintahan terpenting adalah membangun pertahanannya lebih dulu. Kalau ke Jakarta ya, Jakarta kalau ada serangan dari sisi utara, misalnya Singapura yang menyerang, bisa diintersep oleh Pekanbaru, Palembang, Lampung, dan Halim. Dari sisi timur, Makassar, Surabaya siap memblok. Dari sisi selatan misalnya Australia menyerang, Jogja, Madiun siap. IKN dari sisi utara, Sarawak Malaysia, Brunei, atau kapal induk Amerika di sisi Laut Natuna yang jaraknya ke IKN berjarak 800-an kilometer, atau dari Sarawak IKN itu jaraknya 600 kilometer. Pertahanannya pakai apa? Sekali serangan rata tanah itu IKN, gak ada yang intercept. Ya jangan begitulah membangun ibu kota. Dunia sekarang kan sedang tidak baik-baik aja loh. Peace.